Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waude Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra seorang tamu yang sangat luar biasa, yang istimewa, orang tua kita, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Selamat sehat datang. walafiat. Iya, selamat datang di Bumi Terima Anoa, kasih. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Gimana Pak kesan-kesan pertama Ya, di Kota Kendari ini? baik, yang pertama tentu kota Kendari ini adalah kota yang menurut saya ini sangat bersejarah dan memiliki posisi penting dalam lingkup ya, kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia ya, karena beberapa umat beragama bisa saling kolaborasi, saling sinergi untuk membangun kerukunan secara bersama-sama. Ini yang kesan saya yang perlu kami apresiasi dan terima kasih pada seluruh umat beragama di Kota Kendari. Iya, dan selamat berkunjung juga nih Pak di Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra. Dan terima kasih atas kesempatannya Pak untuk hadir dan berbincang-bincang di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra. Yang mana studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang diinisiasi oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra yang lalu, Haji Zainal Mustamin, yang saat ini telah dilantik sebagai Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah pada Ditjen Bimas Islam Kemenak RI. Iya baik, barangkali saya ingin berbincang sedikit nih Pak tentang pelaksanaan rapat kerja wilayah lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana Rakerwil ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat kerja nasional yang digelar di Surabaya beberapa saat yang lalu. Dalam Rakernas ini dihasilkan beberapa poin, diantaranya tentang peningkatan profesionalisme ASN, kemudian komitmen anti korupsi, respon cepat penanganan isu masyarakat, realisasi anggaran program, dan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama. Saya ingin menggarisbawahi dua saja poin ini, yakni peningkatan profesionalisme ASN. Iya, beberapa saat yang lalu Kementerian Agama serentak seluruh Indonesia telah melaksanakan penilaian IPMB atau Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama. Dan dari hasil tersebut diketahui bahwa hampir separuh dari ASN kita ini Pak masih butuh pembinaan karena nilai profesionalismenya itu masih tergolong rendah. Apakah kemudian tolak ukur ini bisa dijadikan sebagai patokan Pak, bahwa memang ASN kita betul-betul belum sepenuhnya profesional, dan langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi atau profesionalisme dari ASN Kemenak? Silakan Pak. Baik, sebenarnya pengukuran indeks ini sebenarnya untuk kepentingan internal Kementerian Agama, untuk memotret sesungguhnya posisi ASN kita dalam konteks profesionalisme itu seperti apa. Maka ini dilakukan untuk memberikan gambaran seutuhnya ya, ASN Kementerian Agama itu ada posisi di mana. Nah, ternyata setelah diukur 41% itu butuh pembinaan. Jadi bahasa kita bukan tidak profesional, tapi butuh pembinaan karena kategorisasinya itu hanya dua, baik dan butuh pembinaan. Nah ini tentu punya agenda setelah diketahui angka indeksnya. Ya, tentu tindak lanjutnya ya tentu yang memiliki nilai indeks butuh pembinaan ya perlu dilakukan upaya-upaya yang strategis, salah satunya yaitu peningkatan profesionalisme, dan ini menjadi kewenangannya adalah kalau dulu Badan Litbang dan Diklat, ya sekarang Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Manusia, agar ini punya kemampuan profesionalisme yang lebih tinggi, sehingga diharapkan Kementerian Agama soal prosesnya sudah clear dalam konteks ini. Itu kepentingan secara internal.
kepentingan eksternal bahwa kita punya alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar supaya nantinya kementerian lembaga lain bisa ya bekerja sama dengan pusat penilaian kompetensi Kementerian Agama untuk mengukur indeks profesionalisme ASN di kementerian dan lembaga lain. Ya, tentu hasilnya diharapkan sama agar supaya seluruh ASN Indonesia ini punya profesionalisme yang baik sehingga tentu membantu program kerja dan kegiatan realisasi layanan kepada publik dengan profesional, karena profesional adalah kata kunci untuk keberhasilan sebuah lembaga atau institusi di mana ASN-nya bisa diandalkan untuk memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Iya, baik. Dan kemudian terkait dengan pencanangan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama. Di sini dan Geraha Moderasi Beragama ini juga merupakan salah satu upaya dalam rangka menyukseskan salah satu program prioritas pengurus Taman Moderasi Beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Saya ingin tahu Pak, sejauh mana sih peran pengurus Taman Moderasi Beragama ini terhadap kerukunan umat beragama ke depan? Ya, kalau yang ditanya soal itu tentu signifikansinya betul-betul bisa diharapkan, karena indikator moderasi beragama salah satunya adalah masuk di situ adalah tingkat kerukunan. Jadi ini sekaligus lebih luas lagi, tidak hanya nanti yang selama ini diukur ada indeks kerukunan beragama, tapi adalah moderasi beragama. Kenapa? Karena ini lebih luas lagi. Kalau kerukunan kan hanya relasi antara umat beragama yang indikatornya hanya bertumpu pada toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Tapi kalau moderasi itu jauh lebih luas, termasuk juga bagaimana orang itu bisa dilihat tingkat komitmen kebangsaannya. Toleransi yang sudah masuk. Lalu kemudian lebih dari itu adalah bagaimana mereka punya cara pandang, sikap, dan perilaku beragamanya yang itu sangat menentukan dimensi kerukunan. Dan yang keempat adalah dimensi penerimaan terhadap tradisi. Karena saya rasa di setiap wilayah ada tradisi yang lokal wisdom itu begitu banyak, apalagi Sulawesi Tenggara ini dikenal dengan budaya-budaya lokal yang ikut serta berpengaruh dalam konteks kerukunan. Nah, inilah yang saya rasa moderasi beragama itu menjadi salah satu kunci untuk terciptanya kerukunan di Indonesia dalam konteks ini. Dan tadi ya tidak hanya sekedar itu hanya kerukunan, tapi tingkat pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, kemudian komitmen kebangsaannya seberapa tinggi itu bisa diukur dengan moderasi ini. Nah, dengan adanya penguatan moderasi beragama ya tentu akan berpengaruh secara signifikan terhadap konteks kerukunan secara keseluruhan. Ya, dan kemudian begitu banyak orientasi yang dilakukan dalam rangka pengaruh Taman Moderasi Beragama. Sejauh ini apa sudah ada evaluasi yang dilakukan Pak bahwa ternyata agen-agen moderasi kita di masyarakat ini memang memiliki power tersendiri bahwa mereka sudah berhasil menguruskan moderasi beragama di masyarakat, Pak? Kalau diukur itu belum, tetapi secara teoretik itu bisa bisa didiskusikan ya signifikansinya gerakan-gerakan yang kita lakukan melalui beberapa skema ya. Karena secara teoritis ya tentu sangat berpengaruh ya. Secara konseptual misalkan penguatan moderasi bisa dilakukan dengan berbagai skema. Skema pertama adalah mulai yang paling tinggi sampai yang paling terendah. Ada trainer of trainer, itu diharapkan jadi dia sebagai trainer calon trainer. Ya, ini kan tentu mempersiapkan dengan sangat baik. 100 CPL lebih dilakukan. Lalu yang kedua ada Master of Training. Ada orientasi pelopor moderasi beragama 28 CPL. Ada penggerak moderasi beragama. Ini semuanya kan tentu mesin-mesin moderasi yang bisa secara signifikan, secara teoritis bisa sangat berpengaruh dalam konteks keberhasilan itu. Tapi kalau diukur belum. Nah, tetapi nampaknya juga dari fenomena yang ada muncul dalam konteks kerukunan itu ya bisa dikatakan sangat berpengaruh lah dengan adanya ini.
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam Iya. hal ini. Ya, itu. Iya, baik. Dan kemudian di tengah begitu gencarnya arus informasi nih Pak, sebaiknya apa yang dilakukan oleh agen-agen moderasi kita ini dalam menangkal isu-isu negatif yang muncul di masyarakat? Saya rasa ada beberapa yang bisa disiapkan oleh mereka. Yang pertama tentu eh, ya melakukan literasi kepada publik. Ya, ini penting karena literasi menjadi salah satu kunci pemahaman yang utuh terhadap satu konsep. Nah, konsep ini konsep moderasi beragama. Yang kedua, literasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media-media. Banyak media yang bisa dilakukan, termasuk salah satunya dengan medsos, dengan podcast dan seterusnya yang itu bisa memberikan nuansa tersendiri bagi publik dan itu bisa dilakukan secara serempak begitu banyak. Tetapi kalau man to man itu sangat lama sekali atau kelompok-kelompok lama sekali, tetapi ini ada media-media yang dilakukan. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga bisa melakukan semacam dialog ya lintas agama oleh para aktor-aktor strategis itu. Itu juga bagian dari konteks yang bisa dilakukan untuk memperkuat penguatan moderasi beragama di Indonesia dalam konteks ini. Jadi skema-skema itulah yang saya rasa perlu kita dorong agar supaya bisa dioptimalkan dengan sangat baik. Kalau dengan begitu nanti Indonesia akan menjadi Indonesia negara yang harmonis, damai, sejahtera tanpa kekerasan. Iya, baik. Dan barangkali saya juga sedikit meminta saran atau pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Sahabat moderasi yang saya banggakan dan sangat terpelajar. Kami Sekretariat Jenderal Bidang Agama mengharapkan yang pertama pada aktor-aktor strategis supaya memberikan peran yang seutuhnya dalam konteks pemahaman moderasi beragama. Jadi ada beberapa aktor strategis, aktor birokrasi, TNI Polri, aktor media, termasuk juga aktor kerukunan. Dalam konteks ini forum kerukunan umat beragama, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan seterusnya itu supaya memainkan peran yang sangat strategis dan optimal agar moderasi beragama ini betul-betul bisa diimplementasikan secara baik dan bijak untuk Indonesia hebat ke depan. Iya, baik. Dan tadi setelah mengunjungi Geraha Moderasi ini dan melihat-lihat, barangkali saya bisa meminta sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini. Ya, tentu atas nama Sekjen, terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mempersiapkan ini dengan baik. Ini adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk mendesiminasikan moderasi beragama kepada publik sehingga publik ini punya peluang yang besar untuk menikmati hasil dari geraha moderasi beragama baik secara langsung maupun melalui produk-produk yang dihasilkan di dunia maya atau di internet atau bahkan podcast-podcast yang direproduksi oleh warta moderasi beragama. Tentu ini salah satu kontributor terbesar terutama di wilayah masing-masing untuk konteks Sulawesi Tenggara. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat semuanya, lakukan dengan bijak, dekati masyarakat menggunakan hati dan ajak dialog yang basisnya adalah basis cinta. Iya, dan tentu ini juga didukung oleh gerakan Kemenak Sultra Bersahabat ya. Ya, pasti. Ini gayung bersambut lah. Jadi masing-masing punya posisi dan peran masing-masing. Tetapi saya lihat geraha ini menjadi berfungsi apabila ini dioptimalkan dengan baik karena ini adalah media sarana untuk mendisiminasikan literasi moderasi agama kepada publik yang pada akhirnya nanti masyarakat sudah melek literasi moderasi beragama. Iya, tentunya dalam bingkai 3B ya Pak. Ya. Bersama, bersatu, bersaudara. Iya, bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan dan bincang-bincangnya kali ini. Ya, terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi kami di website
sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.